Jadi kita harus mengenal wajah mempelai pria surga. Apabila kita belajar mengenai kitab Wahyu, dan tentunya kita sudah sering belajar, dan kalau kita belajar dengan benar, maka yang harus kita pahami pertama itu adalah wajah Tuhan Yesus Kristus yang akan segera datang itu. Jangan sampai nanti kita menjadi salah sambut, ya saudaraku. Jadi kuasa kegelapan tetapi dikira Tuhan Yesus. Oleh karena itu penting kita mengenal profil wajah, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki dari Tuhan Yesus. Meskipun untuk melihat Tuhan Yesus secara utuh itu butuh penyucian dan pendamaian. Saudaraku, dari riwayat yang kita pelajari bersama, itu Nabi Musa pun ketika melihat Tuhan, bahkan dia tidak sampai bisa melihat secara sempurna. Itu sedikit demi sedikit. Ketika dia belajar menggembala domba gembalaan dari Yitro, dia baru bisa melihat bahwa Tuhan itu seperti api yang menyala. Seperti api saja, saudaraku. Kemudian suatu ketika lagi, ketika dia sudah ditahbis bahkan menjadi pemimpin Israel, Exodus, Musa pun tidak bisa melihat wajah Tuhan, profil Tuhan itu secara sempurna. Jadi saudaraku, jangan sampai kita menjadi salah sambut, ya, kuasa kegelapan yang dikira sebagai Tuhan Yesus. Nanti ada gambar yang katanya konon ini gambar Tuhan Yesus, kemudian saudara percaya. Nah, nanti kalau antikristus nyamarnya wajahnya seperti itu gimana? Saudaraku, oleh karena itu kita di sini harus belajar ngerti seperti apa profil dari Tuhan Yesus yang akan kita sambut. Jangan sampai kita itu salah sambut. Saudaraku, kalau bahasa gaulnya itu di prank, ya saudaraku. Jadi kalau kenalan sama seseorang itu wajahnya itu kayaknya ganteng banget, cantik banget saudaraku, tapi itu ternyata filter saudaraku. Setelah didekati nggak seperti itu. Nah saudaraku, kita harus ngerti penampilan Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus itu secara utuh. Dan kalau saat ini mungkin saudara masih melihat Tuhan Yesus itu, kalau saudara belum punya pengalaman pribadi, ya saudara mengira Tuhan Yesus itu seperti yang di foto-foto itu. Kemudian kalau saudara sudah mulai lagi mendalam di dalam rohani, mungkin saudara melihat Tuhan Yesus dalam visi, kemudian dalam mimpi. Saudaraku, intinya jangan sampai kita itu salah. Kita harus mengerti betul siapa yang akan datang itu, siapa yang akan kita sambut itu. Saudaraku, jangan sampai kita belajar kitab Wahyu, kita mengerti kitab Wahyu dari pasal 1 sampai dengan yang terakhir. Pasal 1 itu yang ditampilkan itu Tuhan Yesus, saudaraku. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari kitab Wahyu, kalau belajar kita itu benar, maka yang akan kita lihat pertama, yang akan kita mengerti pertama, yang tampil di dalam kitab Wahyu itu, yang menjadi tenar itu Tuhan Yesus. Tetapi kalau seseorang itu masuk pintu gerbang yang salah, pintu gerbang dari kitab Wahyu itu, saudaraku, yang terkena pintu gerbang yang pertama ya Wahyu pasal 1, kemudian Wahyu pasal 13. Kalau sampai seseorang itu masuk mempelajari kitab Wahyu dengan cara yang salah, nanti yang menjadi tenar itu antikris, saudaraku. Jadi kalau saudara belajar kitab Wahyu yang tenar malah antikris, itu sesuatu yang harus dipertanyakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi intinya jangan sampai kita itu salah sambut. Ya, saudaraku, jangan sampai kita salah masuk kepada pintu gerbang yang salah. Kita harus mengenali Tuhan Yesus, profil dirinya itu secara utuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki,
Nanti saya terangkan kenapa 7 jemaat itu beda-beda melihatnya, saudaraku. Ya seperti Musa tadi, saudaraku. Ketika dia masih membantu Jitro menggembalakan domba-domba, itu saudaraku, dia melihat Tuhan itu seperti api saja. Wajahnya nggak kelihatan. Padahal dalam kitab Kejadian sudah dituliskan kita itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan saudaraku, nanti di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan itu mengizinkan dirinya untuk dilihat oleh 7 jemaat itu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Nanti itu kenapa? Saya akan jelaskan, saudaraku. Padahal nanti ketika 7 jemaat, kalau saudara paham di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, 7 jemaat itu semuanya ada di sekeliling Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengahnya. Harusnya yang dilihat Tuhan Yesus secara sempurna, perfect. Tetapi kenapa Efesus itu yang dilihat sebagian, Smyrna juga sebagian, saudaraku? Itu karena masih ada dosa yang menyusup. Nanti ketika dosa itu dikikis, borok-borok dosa itu diselesaikan, saudaraku, maka nanti akan melihat Tuhan secara sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara, saya berbicara demikian karena panggilan saya dahulu ketika saya pertama dipanggil untuk melayani Tuhan, itu Tuhan menampakkan diri secara utuh, saudaraku. Seperti Yohanes, Wahyu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20 itu. Memang seperti itu wajah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu wajahnya tidak seperti yang di foto-foto. Ya, saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Sekarang kita akan melihat profil dari kedatangan Tuhan Yesus yang segera akan kita sambut. Dia itu seperti apa? Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8, saya mohon dibacakan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa yang di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Ini profil secara utuh dari jarak jauh. Saudara, kemudian dari jarak dekatnya, saudaraku, kita akan melihat profil mempelai pria kita itu seperti apa, yang harusnya dilihat oleh Efesus secara utuh, yang harusnya dilihat oleh Smyrna secara utuh. Kaki Dian itu kalau sudah utuh, sudah disempurnakan menjadi kaki Dian emas, saudaraku, sebab nanti ada kaki Dian yang nggak jadi. Saudara, kaki Dian yang nggak jadi itu nanti tertinggal di masa Antikris. Mereka menjadi 2 kaki Dian. Saudara bisa belajar di Wahyu pasal 11. Jadi, saudaraku, ini nanti saya terangkan lebih lanjut ya, saudaraku. Sekarang kita akan membaca dulu profilnya Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal yang ke-1 ayat 10 sampai 20. Pak Rudi. Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20 ya. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang keluar tuliskanlah di dalam sebuah gulangan kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, terus lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepada ke-7 kaki Dian dari emas. Terus, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, cukup di sini dulu saya terangkan. Saudara, jadi keadaan 7 jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia maupun Laodikia ini sama-sama mengitari Tuhan Yesus. Artinya seharusnya mereka sama melihat, saudaraku. Tetapi karena dosa-dosa yang masih tersembunyi, yang nanti pada Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3
dosa-dosa borok-borok, lipatan-lipatan dosa itu harus disucikan, saudaraku, maka mereka hanya melihat sebagian dari keadaan Tuhan yang begitu cemerlang dan luar biasa. Jadi mereka sebetulnya berada di sekeliling Tuhan Yesus, tapi melihatnya beda-beda. Saudaraku, ini 7 kaki Dian. Nah, suatu saat nanti saya terangkan ada 2 kaki Dian yang nggak jadi, saudaraku, dan mereka tertinggal di masa Antikris dan digembalakan oleh 2 pohon zaitun. Kalau orang-orang yang tidak tertinggal diproyeksikan oleh Tuhan untuk nanti diungsikan, diselamatkan di akhir zaman, Harpazo maupun Theogo itu, saudaraku, itu, saudaraku, orang-orang yang karakternya seperti 7 kaki Dian emas, kemudian gembalanya itu seperti bintang. Tetapi jemaat-jemaat yang gagal itu mereka sifatnya seperti 2 kaki Dian, nggak pakai emas. Nanti boleh dibaca sendiri Wahyu pasal 11. Kemudian, saudaraku, yang melayani mereka, gembala mereka itu bukan bintang, bukan 7 bintang, tetapi 2 pohon zaitun. Saudaraku, jadi ini ada kaitan erat ya, saudaraku, antara orang-orang yang diproyeksikan oleh Tuhan nanti menjadi mempelai, melihat mempelai itu secara utuh, dan orang-orang yang gagal yang nanti menjadi kaki Dian yang tertinggal di Wahyu pasal yang ke-11. Saudaraku, yuk kita akan baca ayat yang selanjutnya, ayat 14. Ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu. Ayat 13 dulu, maaf, ayat 13 supaya jelas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlirikan dekat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Terus, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki Dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat." Amin. Ini profil dari mempelai pria surga kita, saudaraku. Nah, ini begitu jelas diterangkan mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang yang ke-19, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia dan seterusnya itu, saudaraku. Tetapi ini tidak bisa dilihat secara utuh oleh jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia maupun Laodikia. Kenapa, saudaraku? Karena jemaat-jemaat itu masih memiliki dosa yang belum diselesaikan, akhirnya belum menjadi 7 kaki Dian, saudaraku. Tidak bisa melihat Tuhan itu secara utuh. Yuk, coba nanti kita akan belajar ya, saudaraku. Seperti ketika Musa melihat Tuhan, itu urut juga, saudaraku. Ini ketika Musa itu masih ditandai dengan kehidupan yang banyak kedagingan, masih belajar kepada Jitro, saudaraku. Ini dia melihatnya cuma seperti api ya. Coba kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2. Padahal Tuhan itu, saudaraku, menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, tetapi yang dilihat Musa itu cuma api. Tuhan itu, saudaraku. Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2.
Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Terus Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. amin. Ini pengalaman Tuhan pertama kali, ya, pengalaman Musa ketika masih belajar kepada Yitro. Jadi Musa itu biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, ya. Saudaraku, di sana dia baru bisa melihat Tuhan itu sebagai api yang menyala-nyala di tengah-tengah semak. Saudaraku, tetapi nanti ketika Musa itu dilantik, ditahbis, bisa melihat kondisi Tuhan yang lebih luar biasa lagi, tetapi juga tidak dari depan, saudaraku, cuma dari belakang. Saudara, kita lihat ini riwayat Musa, ya saudaraku, melihat kenyataan Tuhan yang begitu cemerlang luar biasa. Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku. terus sebab tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Terus Firman-Nya Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. amin. Di sini sudah menjadi sangat jelas. Ini Musa ketika sudah ditahbis, ya saudaraku, itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat wajah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, saudaraku, dan dikatakan engkau tidak tahan memandang wajahku. Saudaraku, wajah Tuhan Yesus itu begitu dahsyat, saudaraku, sampai Rasul Yohanes juga nyaris seperti orang mati. Kitab Wahyu pasal 1 katakan seperti itu kalau melihat Tuhan. Nah, Musa ini, saudaraku, melihat punggungnya Tuhan, dan saudara sudah paham tentunya punggung ini berbicara dari hal masa lalu dunia. Oleh karena itu, kemudian Musa bisa menuliskan kejadian Keluaran, kejadian tentang masa lalu dunia. Saudaraku, bisa menulis kitab Taurat itu. Saudaraku, jadi Musa juga memiliki pengalaman bertahap, tetapi dia tidak bisa melihat Tuhan dari depan. Nah, saudara yang diprogram oleh Tuhan jadi mempelai, diangkat hidup-hidup, itu saudara harus ngerti nanti wajah Tuhan itu utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh karena itu saudara berkarakter 7 kaki dian. Dosa-dosa kita semua, dosa-dosamu harus diperdamaikan, disucikan. Borok-borok, lipatan-lipatan dosa itu harus diperdamaikan. Dan ini tahun-tahun yang sudah harusnya memasuki tahun-tahun itu. Saudaraku, tidak main-main lagi, saudaraku. Kita akan melihat juga ada pengalaman lain, pengalaman Musa, Elia, dan Tuhan Yesus di atas gunung, saudaraku. Jadi sebetulnya yang bisa melihat Tuhan itu hanya orang-orang yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan dan tubuh kesempurnaan. Ya, Matius pasal 17 ayat 1 sampai 6. Ini perjumpaan Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Ya, Matius 17 1 sampai 6. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, terus 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. lalu Yesus berubah rupa di depan mereka.
wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita yakini. Tuhan itu, saudaraku, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dan Tuhan Yesus ini, saudaraku, merupakan gambaran yang sempurna dari pencipta langit dan bumi itu. Saudaraku, di sini dikatakan lalu Yesus berubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Terus, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Ya, katanya di sini dulu, Musa dan Elia. Musa itu pernah mati, saudaraku. Tetapi saya belum tanya sama Tuhan apakah dia sekarang sudah dalam bentuk tubuh kemuliaan apa seperti apa, saya belum tanya ya. Saya kalau belum nanya ya belum akan ngomong sama saudara dia bentuknya. Kalau Elia sudah, ini saudaraku, sudah dalam tubuh kemuliaan. Tapi kalau Musa dia pernah mati, saudaraku. Dibaca lanjut. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biar aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin. Saudaraku, saya kalau membaca ayat ini, jadi teringat saya kemarin baru saja bergumul di Bali ya, saudaraku. Di Bali itu suasananya sedang cuacanya sangat gelap, kacau, saudaraku. Ada yang banjir, kemudian penyeberangan itu perahu-perahu pada miring-miring gitu, saudaraku. Saya waktu di Sanur itu tanya-tanya sama orang itu, ini bagaimana kalau saya mau ke Kintamani? Oh, Bapak nanti nggak akan melihat apa-apa, di sana bakal gelap semuanya. Kemudian ada saudara kita, ketua bagian usaha dan dana, departemen usaha dan dana dari gereja Kristen Tabernakel itu ngajak saya, ayo ke depan Mas, manggilnya sama saya itu Mas ya. Saya bilang, oke lah, ayo, nanti di atas pasti terang. Saudaraku, di perjalanan itu begitu gelap, hujan, saudaraku, deras sekali. Tetapi ketika sampai di atas di Kintamani itu, saudaraku, jam 4 tepat, saudaraku, itu langit itu dibuka jadi terang, cahaya matahari itu terang benderang. Saudaraku, saya kemudian menyanyikan lagu, langit terbuka, tercurah kuasamu. Saudaraku, Tuhan itu bisa mengubah itu dalam waktu sekejap, saudaraku. Ini ada saksinya, saudaraku. Ketika saya pamit, saudaraku, pamit, ya sudah, kita sudah cukup di sini. Saya sudah melihat seperti apa tempat di sini yang merupakan tempat bersejarah untuk pergumulan. Ayo kita pulang. Dalam waktu beberapa detik, saudaraku, tempat itu sudah gelap, ditutup kabut. Tidak bisa dilihat lagi, seperti layar bioskop yang ditutup itu cepat sekali. Ini ada saksinya. Anak saya melihat, yang di Bali juga melihat, yang mengantar saya, saudaraku, luar biasa. Jadi keadaan-keadaan seperti ini, saudaraku, merupakan pengalaman-pengalaman rohani yang begitu ajaib dan luar biasa. Sampai saya itu berseru, Tuhan itu begitu dahsyat dan ajaib. Kalau mau, Tuhan itu sekejap bisa membuka langit, bisa menutup dalam waktu sekejap, saudaraku. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini pertemuan Tuhan Yesus, kemudian Musa, Elia di atas gunung, ya, saudaraku. Kemudian masalah yang terjadi saat ini, saudaraku, berkaitan dengan wajah mempelai pria kita, Tuhan Yesus, yang sulit saudara lihat. Masalah yang terjadi saat ini, itu orang tidak mengenal wajah Tuhan Yesus itu secara sempurna.
Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa melihat secara sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 tadi? Saya ketika dalam panggilan pertama, ya memang saya melihat sempurna secara utuh, persis seperti yang dilihat Rasul Yohanes ini. Yang terjadi saat ini, saudaraku, kenapa tidak bisa melihat secara sempurna? Itu disebabkan karena dosa yang tersembunyi. Oleh karena itu butuh apa yang disebut dengan penyucian dan pendamaian. Saudaraku, ini juga mengandung rahasia persekutuan surga. Tuhan itu mempelai pria itu menampakkan diri itu juga sedikit demi sedikit. Saudaraku, mempelai pria itu memperkenalkan diri itu sedikit demi sedikit. Demikian pula jemaat mempelai wanita di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu juga dibuka oleh Tuhan, borok-boroknya dibuka oleh Tuhan sedikit-sedikit sampai nanti puncaknya pernikahan, perjamuan malam kawin anak domba. Jadi kalau ini bahasa dewasa ya, manten anyar gitu, kalau langsung dibuka semuanya itu nggak asik, saudaraku. Ini bahasa dewasa ya. Ini bahasa kitab Wahyu juga seperti itu. Tuhan menampakkan diri kepada mempelai wanitanya itu juga sedikit demi sedikit, kepada Efesus sedikit, kepada Smyrna sedikit. Nah, saudara, ketika lipatan dosa atau borok-borok kenajisan itu dibersihkan di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, masa penyucian dan pendamaian ini sudah berjalan, saudaraku. Kalau tidak hati-hati bisa jatuh, saudaraku. Ketika lipatan dosa, borok-borok kenajisan itu dibersihkan, itu tidak jarang dan pasti terlihat oleh temanmu, oleh sahabatmu, oleh saudaramu. Ketika lipatan dosa, borok-borok dosa itu dibersihkan, itu tidak jarang terlihat oleh temanmu. Maka itu, saudaraku, saya memberi pesan kepada saudara, jangan mudah tersandung ketika melihat saudara, ketika saudara itu mendengar kabar aib, dosa, kekurangan saudaramu karena dosa masa lalunya, saudaraku. Orang itu ketika disucikan dan diperdamaikan, itu dosanya ketok, saudaraku. Kelihatan. Siapa saya? Saudara ngerti. Sudah saya terbuka di depan saudara. Siapa saudara saya juga ngerti. Tetapi bukan karena itu kemudian saudara tertolak menjadi mempelai Kristus. Bukan karena itu kemudian saudara harus gagal di dalam penyucian dan pendamaian. Jadi ketika penyucian dan pendamaian itu tidak jarang, bahkan pasti itu terlihat oleh orang lain dosamu itu, saudaraku. Maksudnya apa? Maksudnya supaya saudara itu bertobat, benisin gitu loh, saudaraku. Maka itu jangan mudah tersandung ketika saudara melihat, saudara mendengar kabar gosip mengenai aib, mengenai dosa, kekurangan saudaramu karena dosa masa lalunya dan sejenisnya. Sudah 7 jemaat itu ditegur Tuhan habis-habisan dosa dan kebobrokannya, dan jemaat-jemaat lain itu tahu tentang itu, saudaraku. Efesus itu kehilangan kasih mula-mula, saudaraku. Orang lain mungkin Smyrna itu komentar, oh Efesus itu elek banget, sudah nggak harmonis, saudaraku. Kasih mula-mulanya sudah hilang. Smyrna mungkin bisa ngomong gitu karena memang kelihatan dosanya Efesus, saudaraku. Yuk kita akan baca coba. Jadi 7 jemaat itu ditegur Tuhan habis-habisan dosa dan kebobrokannya, dan jemaat-jemaat lain itu juga tahu tentang hal itu, saudaraku. Kalau saudara sedang ditegur dosanya, orang lain itu ngerti, saudaraku. Oh ini dosanya ini, saudaraku. Saudara jangan tersandung. Kalau saudara ingin tetap maju dalam kegerakan kitab Wahyu, karena yang dikehendaki Tuhan itu pertobatan. Efesus
Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ini yang dilihat jemaat Efesus ya. Saudaraku, kita akan lihat Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Amin. Jadi Efesus itu duduk dulu. Jadi Efesus itu melihat Tuhan itu cuma inilah Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia. Efesus itu artinya Tuhan yang memegang ketujuh bintang, Tuhan yang mengorbit ketujuh buruh. Jadi ngomongnya tujuh buruh terus, saudaraku. Efesus. Saudara, karena melihatnya itu cuma inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang. Karena yang diketahui Efesus cuma itu. Kenapa dia cuma tahu ini firman dari Dia yang memegang tujuh bintang? Ternyata Efesus punya dosa. Nah, kalau dosa ini diselesaikan, maka dia akan menjadi kaki Dia yang melihat Tuhan Yesus secara perfect. Kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Diamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. terus Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. amin. Saudaraku, jadi jemaat Efesus ini melihat Tuhan cuma Dia yang memegang ketujuh bintang. Lah sing diomong kayak tujuh buruh terus, saudaraku. Ini Efesus, saudaraku. Tokoh-tokoh terus, saudaraku. Efesus. Nah, mungkin jemaat lain tuh komentar Efesus itu elek karena Smyrna juga ngerti dosanya Efesus. Pergamus juga tahu, saudaraku, karena ditulis dengan surat terbuka. Saudaraku, jemaat yang lain tuh mungkin komentar, oh si Efesus itu bejat, keluarganya tidak harmonis, sudah hambar, tidak punya kasih Kristus lagi, saudaraku. Orang lain tuh komentarnya gitu sama Efesus, saudaraku. Tapi bukan berarti Efesus jatuh. Dia sedang dibentuk oleh Tuhan. Kalau dia bertobat, menyucikan diri, maka tetap dia nanti akan menjadi kaki Dian emas yang melihat Tuhan Yesus secara utuh. Ini Efesus. Kemudian Smyrna, saudaraku, itu diliputi dosa penakut ya, saudara sudah ngerti tentunya. Kemudian dilanda kemiskinan dan kesusahan. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Coba dibacakan Pak Rudi, ini agak panjang ya. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Ini Smyrna ini agak ngeri, saudaraku. Dia melihat Tuhan itu, saudaraku, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Ya, ini sederhana sekali yang dilihat ini.
Jadi pokoknya jadi orang Kristen itu ya pokoknya percaya pada Tuhan itu, bahwa dia itu firman, dia itu yang awal dan yang akhir, nanti pokoknya selamat di Smyrna, saudaraku. Nah mungkin jemaat lain juga tahu kabar hari ini, berkomentar juga, saudaraku. Jangan dekat ke Smyrna, nanti ketularan miskin, kan Smyrna miskin, saudaraku. Jangan deket-deket ya sama dia itu kan jemaat miskin, jemaat susah. Jangan deket-deket, nanti kalau deket-deket nanti paling kamu tuh dimintain utang. Saudaraku, kayak gitu, saudaraku. Ini rasanya jemaat lain tuh gitu kepada Smyrna. Jadi jeleknya kita itu kelihatan semua ketika penyucian dan pendamaian, supaya kita menjadi 7 kaki dia yang bisa melihat Tuhan Yesus secara perfect, secara sempurna, seperti Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-20. Kemudian selanjutnya ini jemaat Pergamus, ini disusupi ajaran Bileam, melakukan segala sesuatu karena upah ya. Bileam, ajaran Bileam itu Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu. Kepadaku juga tidak ada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, Iya, ajaran Bileam, terus yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. terus Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Sampai di sini saja, sudah bawahnya sudah cukup. Jadi jemaat Pergamus ini disusupi ajaran Bileam, melakukan segala sesuatu karena upah ya, saudaraku. Nah ini mungkin jemaat lain juga ngerti ini, saudaraku. Jemaat lain ini kawannya juga ngerti kabar kebobrokannya si Pergamus itu, tahu. Oh, si Pergamus itu ternyata cuma upahan. Kalau nggak dikasih sangu, nggak kebaktian. Oh, si Pergamus itu pelayan upahan, motivasinya uang lulu. Saudaraku, ini kelemahannya Pergamus. Saudaraku, jadi seperti itu cacat celah kita itu ketahuan saat penyucian dan pendamaian. Kita cepat saja di Tiatira ini, kemudian Tiatira ini disusupi perzinahan, percabulan, ajaran seluk-beluk iblis. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 ya. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Terus, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. amin. Sampai di sini saja, nanti seterusnya bisa saudara baca. Jadi ini jemaat Tiatira ya, ini melihat Tuhan, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api.
Ini cuma melihat matanya Tuhan dan kakinya Tuhan, saudaraku. Jadi cuma melihat matanya Tuhan, saudaraku. Makanya kalau orang itu dapat visi, wah saya itu dapat petunjuk dari Tuhan. Kadang bentuknya cuma cahaya, itu sebagian, saudaraku. Nanti kalau saudara diberi petunjuk utuh oleh Tuhan, saudara akan dipercaya sesuatu yang global, saudara akan melihat Tuhan itu secara utuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tiatira ini jatuh sangat parah. Mungkin jemaat lain juga ngerti, ini temannya juga ngerti, saudaraku, karena ditulis di dalam surat terbuka. Jemaat yang lain yang mengerti tentang kebejatan Tiatira itu akan komentar, jangan dekat-dekat dengan Tiatira, dia itu mesum, dia itu cabul, saudaraku, nanti ketularan pikiran mesum. Yaitu masa lalunya Tiatira, saudaraku, yang harus diperbaiki. Awas jangan dekat sama Tiatira, nanti ketularan ikut dan suka ajaran seluk beluk iblis, dikit-dikit setan, dikit-dikit lihat iblis, dikit-dikit hantu. Tiatira, saudaraku. Jadi kesalahan jemaat Tiatira itu di situ. Akhirnya dia cuma melihat matanya Tuhan, saudaraku, tidak melihat semuanya, saudaraku. Ya, saudaraku. Kemudian jemaat Sardis ini jatuh dalam dosa kematian dan kebangkitan palsu. Kalau kerja sulit dipercaya, menyalahgunakan kepercayaan. Terus dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Amin. Di sini sampai sini saja, saudaraku. Nah, jemaat di Sardis ini melihat Tuhan itu sebagai Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Ya, ini ya gitu kalau ngomong tentang ketujuh roh Allah, tentang ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu, saudaraku. Padahal dia terjebak dalam kematian, kebangkitan palsu. Kalau kerja nggak diselesaikan, ya saudaraku, nggak perfect. Saudaraku, mungkin jemaat lain yang dengar tentang cacat celah atau kekurangan Sardis ini akan komentar juga, jangan dekati Sardis, dia itu orang yang nggak bisa dipercaya loh. Kalau kerja ya setengah-setengah, dia pernah bawa kabur uangku, saudaraku. Itu karakter siapa ini tadi, si Sardis itu seperti itu. Kalau dikasih pekerjaan tuh nggak bisa tanggung jawab, saudaraku. Ini karakter Sardis yang ditegur Tuhan habis-habisan. Kemudian karakter Philadelphia ini nyari sempurna tanpa teguran. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 tidak usah dibaca, ya. Jemaat Philadelphia ini saya bacakan sendiri saja. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka, saudaraku. Jadi Philadelphia ini nyari sempurna, saudaraku. Sudah berada di tataran pintu tirai, jatuhnya di pintu tirai, kurang sabar sedikit saja, saudaraku. Tetapi mungkin orang yang dengar tentang Philadelphia ini juga bisa komentar, jangan deket-deket dia itu sok rohani, dikit-dikit kunci Daud, sok rohani banget itu orang, dikit-dikit pegang kunci Daud, kunci inilah, kunci itulah. Ini memang Philadelphia karakternya seperti itu, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi mungkin orang yang dengar tentang Philadelphia juga komentar seperti itu. Jangan deketi ya, Philadelphia itu orangnya sok rohani banget. Kadang Tuhan mau datang
ngajarin kita wahyu lagi. Tuhan datangnya masih lama, saudaraku. Jangan dekat-dekat Philadelphia, ntar kamu keracunan ajarannya. Orang lain mungkin komentarnya seperti itu, saudaraku, menganggap Philadelphia ini nggak genah, dikit-dikit kunci, saudaraku. Kemudian jemaat Laodikia ini disusupi kesombongan yang tersembunyi, saudaraku. Jemaat Laodikia ini yang ketujuh ya, disusupi kesombongan dan iman yang suam-suam kuku. Coba dibaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22, dibaca semua kali ini. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang paling buruk, saudaraku. Tapi yang paling buruk itu bisa dijadikan paling bagus, karena dijanjikan di sini, barang siapa menang, ia kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Itu janji untuk Wahyu pasal 12 ayat 5. Dibawa lari kepada Allah dan ketatannya, kududukkan kau di atas tahtaku. Saudaraku, saya di dalam satu visi, saya pernah diterangkan oleh Tuhan, gembala dari jemaat Laodikia ini, saudaraku, bintang penggembala dari jemaat Laodikia ini, di antara ketujuh guru itu kan kekayaannya macam-macam ya, saudaraku. Tetapi semua diberkati, saudaraku. Nah, yang paling kaya itu gembala jemaat Laodikia, saudaraku. Ini justru jemaatnya itu paling buruk. Tetapi hamba Tuhan, penggembala jemaat Laodikia ini diberi karunia oleh Tuhan untuk membangun mezbah korban bakaran, karena jemaat Laodikia ini jatuhnya di mezbah korban bakaran. Lah, gembalanya, guru yang menggembalakan, bintang yang menggembalakan jemaat Laodikia ini saya diberitahu di dalam satu makrifat, ini guru yang paling kaya, saudaraku, karena dia pinter menerangkan mengenai persembahan, mengenai mezbah korban bakaran, menegur jemaat-jemaatnya, saudaraku. Di sini kelemahan jemaat Laodikia itu apa, saudaraku? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, ya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, mungkin jemaat lain itu juga yang mendengar tentang kekurangan Laodikia ini akan komentar, ini mentang-mentang kaya, pelayanan semaunya sendiri, suam-suam buku, saudaraku, kayak gitu, saudaraku. Mungkin komentarnya seperti itu, saudaraku. Nah, akibat dari dosa-dosa ini, jemaat-jemaat akhir zaman apabila melihat pernyataan Tuhan hanya sepotong-sepotong, mengerti kitab Wahyu juga akhirnya juga sepotong-sepotong, akibatnya melahirkan ajaran yang kurang tepat ketika melihat imam besar agung yang adalah Tuhan kita, mempelai pria surga kita,
profilnya jelas di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ke-20. Penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu hanya terlihat sepotong-sepotong kalau tidak bertobat, baik Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira sampai dengan Laodikia tadi. Tetapi ketika bertobat, mereka jadi 7 kaki dian, mereka akan lihat Tuhan Yesus secara sempurna karena mereka berada di sekeliling Tuhan Yesus. Mereka 7 kaki dian yang jadi, yang dibentuk oleh Tuhan. Sementara kaki dian yang gagal itu bukan kaki dian emas, tetapi 2 kaki dian. Suatu saat nanti kalau ada waktu akan saya terangkan 2 kaki dian itu kenapa tidak bisa jadi 7 kaki dian. Kemudian 2 saksi itu kenapa tidak bisa jadi ke-7 guru. Hamba Tuhan ngetop itu saudaraku, tetapi gagal dalam pembentukannya sebagai bintang. Akhirnya karakternya cuma 2 pohon zaitun, gagal menjadi bintang. Saudaraku, jadi penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu itu hanya terlihat sepotong-sepotong, itu karena ada dosa yang tersembunyi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saudaraku, dosanya Efesus itu ya ngomong kitab Wahyu juga, saudaraku, tapi yang dibahas ya itu melulu, saudaraku. Smyrna itu ngomong kitab Wahyu juga, saudaraku, tapi yang disampaikan ya yang awal dan yang akhir itu melulu. Pergamus itu ngomong akhir zaman juga, saudaraku, tapi yang diomongkan ya seperti apa yang dilihat Pergamus itu. Oleh karena itu harus terjadi penyucian, pendamaian sampai nanti terbuka mata dari ke-7 jemaat itu melihat kenyataan surga terbuka di Wahyu pasal yang ke-4. Saudaraku, nanti di sana betul-betul sesudah dosa-dosa itu disucikan, diperdamaikan, akhirnya bisa melihat kenyataan Tuhan Yesus itu begitu dahsyat, bahkan melihat surga. Sebab dosa dalam jemaat, maka kemudian jemaat itu hanya bisa tahu kehadiran imam besar agung itu sepotong-sepotong, tidak komplit, sehingga timbul perpecahan. Nah, saudaraku, apabila dosa disucikan, dosa kita disucikan, engkau yang dahulunya juga orang berdosa, ketika melihat jemaat lain berdosa itu jangan sok alim, saudaraku, jangan menghakimi. Kamu sendiri itu dulu juga pendosa, perbuatanmu elek banget. Ketika melihat Efesus ditegur, malah ikut-ikutan negur, saudaraku. Jangan begitu, saudaraku. Pada saat penyucian dan pendamaian itu dosa-dosa kita itu mungkin diumbar, tapi tak apa-apa. Begitu keadaan kita, saudaraku. Efesus itu seperti itu keadaannya, Smyrna seperti itu, diketahui orang banyak, tidak apa-apa, saudaraku. Tetapi kita maju di dalam penyucian, pendamaian, kita manfaatkan korban Kristus, maka saudara akan nanti melihat kenyataan imam besar itu memimpin kegerakan di sini. Akan terjadi berkat-berkat yang mengalir. Kemarin itu saya sempat bergumul juga, Tuhan, ini kegerakan besar, bagaimana bisa mencukupi satu kegerakan yang besar, sementara kita saya bilang sama Tuhan seperti itu, ini hamba Tuhan yang kecil, Tuhan mencelekkan mata saya. Saudaraku, nanti malaikat yang akan dipakai oleh Tuhan itu akan diberi api dari mezbah, akan diberi kekuatan dari mezbah. Mezbah itu berbicara dari apa? Itu Wahyu pasal 8 ya, bisa saudara baca itu. Malaikat yang di dalam penghukuman 7 sangkakala itu, dia melakukannya mengambil api dari mezbah, saudaraku. Nanti mezbah korban bakaran yang kita layani ini, saudaraku, akan dipenuhi berkat bangsa-bangsa. Makanya yang bisa membuka gulungan kitab, membiayai pembukaan gulungan kitab, membiayai kegerakan kuda putih itu anak domba yang tersembelih. Itu mezbah korban bakaran yang akan membiayai kita itu, saudaraku. Jadi saya selalu menanamkan kepada jemaat kegerakan kitab Wahyu,
bahwa persembahan yang sebaik-baiknya untuk Tuhan, persembahan yang sebaik-baiknya, karena dari situlah api itu menyala, dan dari situ pula segala macam kegiatan pelayanan nanti akan berjalan. Kita mengambil api dari situ. Malaikat itu mengambil api kemudian menghukum bumi. Wahyu pasal 8, mendekat kepada mezbah. Dia sudah di mezbah dulu, dia punya ukupan, saudaraku, tetapi dia tetap dekat sama mezbah korban bakaran. Karena apa? Melihat dari sana kekuatannya itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, apabila dosa disucikan, ini jangan jijik dengan dosanya orang, sebab dahulu kamu, kita, saya itu juga menjijikkan seperti itu, saudaraku. Sebab itu sebelum kegerakan Buddha Putih, ya, di mana tahun depan bulan November ini saya akan ke Israel pemetaan kegerakan Buddha Putih. Sebelum kegerakan Buddha Putih itu jemaat harus tampil cemerlang seperti 7 kaki dian emas yang mengelilingi Tuhan Yesus, sehingga pengetahuannya tentang akhir zaman itu menjadi sempurna, penglihatannya tentang imam besar agung itu menjadi sempurna. Nah, setelah menjadi 7 kaki dian yang sempurna, maka akan melihat kenyataan surga dan Tuhan Yesus secara nyata. Kita akan melihat sekarang kitab Wahyu pasal yang keempat. Ini sebelum ditahbis dalam kegerakan Buddha Putih, itu harus paham dulu semua kondisi Tuhan Yesus, dari matanya yang bersinar-sinar, dari mulutnya yang mengeluarkan pedang, dari tangannya yang memegang ketujuh bintang. Semua sudah harus jelas. Kalau saudara nggak ngerti ini, nanti saudara dikit-dikit mendengar berita akhir zaman, malah yang diterangkan itu antikris, saudaraku. Banyak-banyak itu gitu, saudaraku. Di luaran sana itu saudara begitu, saudaraku. Banyak-banyak itu kalau belajar, ayo sekarang kita study kitab Wahyu, kita buka Wahyu pasal 13. Pasal Wahyu pasal 13 itu pintu gerbang palsu itu, saudaraku, yang diperkenalkan antikris. Seharusnya nggak gitu. Dalam kegerakan yang benar, di dalam pengajaran kitab Wahyu yang benar, itu pintu gerbangnya Wahyu pasal 1. Ini loh imam besar yang akan turun, ini loh mempelai pria yang akan datang, itu wujudnya seperti ini. Jangan sampai salah sambut. Nah, orang banyak sudah salah sambut Wahyu pasal 13 ujug-ujug, saudaraku, padahal Wahyu pasal 1, 2, 3 enggak paham. Saudaraku, ini keprihatinan kita. Nah, setelah jemaat disucikan dan diperdamaikan tadi, maka kemudian akan mampu melihat kenyataan Tuhan Yesus yang duduk di tahta. Kita akan baca Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Terus, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, semua tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. amin. Sampai di sini saya terangkan sebentar. Jadi ini dilihat oleh orang-orang yang sudah jadi 7 kaki dian emas. Yang belum terbentuk menjadi 7 kaki dian emas, dia nggak akan bisa melihat ini. Dia hanya menjadi 2 kaki dian nanti, dan nanti gagal menjadi orang-orang yang tertinggal di masa antikris, digembalakan oleh 2 pohon zaitun, oleh 2 saksi. Nanti itu pelajaran selanjutnya nanti, tapi saya nggak akan ngomong ke sana dulu. Dilanjutkan ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, semua tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan satu pelangi melingkungi tahta itu, dan gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Terus, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua
yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Terus Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, dan di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Saya terangkan dulu. Jadi keempat makhluk ini yang memerintahkan kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Kuda putih itu yang memerintah adalah makhluk yang pertama dari bait suci Allah ini, saudaraku. Jadi sing ngomong kuda putih itu kegerakan setan itu ya maaf itu kurang tepat ya, saudaraku, itu kurang tepat. Yang memerintah kegerakan kuda putih itu makhluk yang pertama, dan aku mendengar makhluk yang pertama, mari. Dan aku mendengar makhluk yang kedua, mari. Kuda merah meluncur. Yang menyuruh meluncur kuda merah itu makhluk kedua, penampilan Tuhan sebagai hamba. Itu Injilnya Injil Markus. Yang memerintahkan meluncurnya kuda hitam itu makhluk ketiga, itu penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia, Injilnya Injil Lukas. Dan yang memerintahkan meluncurnya kuda hijau kuning, dan yang naik itu namanya maut atau Thanatos, dan alam maut itu Hades, itu mengikutinya. Kenapa begitu, saudaraku? Karena guru yang keempat ini dipercaya, dipinjami kunci Thanatos dan Hades oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya itu, saudaraku. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Saudaraku, jadi yang memerintahkan kegerakan kuda putih, merah, kemudian hitam, dan kelabu itu adalah makhluk di bait suci Allah ini. Dan tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya itu untuk menjepit, mempertobatkan Israel. Di dalam doa saya itu menangis, Tuhan, apa ya dewe ngene iki Tuhan, mempertobatkan Israel. Yo ora iso Tuhan. Kemarin saya ketemu sama orang yang berketurunan Israel, berdarah Israel. Pastor, kalau orang Israel itu kalau dikhotbahi dia sudah pinter firman. Yang dibutuhkan itu mujizat, puasa. Kalau mereka melihat mujizat, mereka akan bertobat. Waduh, saya tersentak kaget, saudaraku. Wilah, ini piye ini, saudaraku. Padahal modal kebanyakan kita kan khotbah, saudaraku. Itu enggak, saudaraku. Orang Israel sendiri ngomong seperti itu. Kalau dikhotbahin enggak bisa, mereka itu sudah pinter. Ya mereka sudah kaya juga, saudaraku. Saya bertemu untuk pemetaan kegerakan kuda putih itu, saya dipertemukan dengan tua-tua yang termasuk tua-tua orang Israel yang berada di Indonesia ya. Jadi beliau berkata seperti itu, penduduk Israel itu sekarang ada 7.000 itu orang Israel yang tinggal di sana itu, saudaraku. Kemudian yang percaya Tuhan Yesus itu kurang lebih 70.000. Nah, kalau kegerakan kuda putih itu nanti kita secara hurufiah saja kita terjemahkan 144.000, itu masih ada 74.000 yang harus kita menangkan. Itu kalau kita telan secara hurufiah. Saudaraku, padahal nanti tidak sekecil itu yang dipertobatkan ketika kegerakan kuda putih. Saudaraku, ini biaya besar. Waktu saya bilang sama Tuhan seperti itu, wes tau ngomong, engkau burimu kuwi hamba Tuhan lain akan ngomong dengan visi yang sama. Pertobatan Israel, penjangkau Israel. Dia yang dari Eropa nanti akan datang, dia yang dari sini nanti akan datang, dia yang dari Eropa nanti akan datang. Wes tenang, saudaraku. Saya ketika begitu, tenang Tuhan. Ini pekerjaan berat. Jadi pekerjaan kita di dalam kegerakan kuda putih itu menabuh genderang, saudaraku. Iki lho wis wayahe kita menjangkau bangsa Israel. Kalau kekuatan kita sendiri nggak bisa. Oleh karena itu perlu tokoh-tokoh lain, hamba-hamba Tuhan lain dari luar negeri yang sefrekuensi dengan kita.
yang memiliki beban, keterbebanan untuk menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, inilah kegerakan kuda putih. Nanti kemudian akan disusul kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Makanya saya ditenangkan oleh Tuhan. Roh Tuhan yang lemah lembut itu ngomong, wes tenang, ngomong terus tentang kegerakan kuda putih. Burimu nanti belakangmu akan menyusul orang-orang yang satu frekuensi denganmu, orang-orang yang satu frekuensi untuk mempertobatkan bangsa Israel. Saya ayem, saudaraku. Ya, memang kondisi kalau sedang sendirian tuh seperti itu, saudaraku. Kita berdoa, bermeditasi, merenungkan kasih Tuhan, kita mempergumulkan firman Tuhan tuh, Tuhan itu berbicara seperti itu, saudaraku. Jadi luar biasa sekali. Jadi saudaraku, yang memerintahkan kegerakan kuda putih, merah, hitam, kemudian kelabu itu adalah 4 makhluk di bait suci Allah. Wahyu pasal 4 ayat 7 ini. Maka yang bilang kuda putih, merah, hitam, kelabu itu kegerakannya setan, itu salah. Bahkan dalam satu ayat dikatakan kereta yang ditarik kuda-kuda itu yang berjalan ke arah utara itu menenteramkan hati Tuhan. Mana ada setan bikin Tuhan tenteram, saudaraku. Adanya ya bikin huru-hara, bikin Tuhan dicobai dan lain sebagainya. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu itu adalah kegerakannya para guru di akhir zaman untuk menjangkau bangsa Israel supaya Israel itu bertobat. Kalau secara hurufiah saja, tadi sudah saya sampaikan, Israel saat ini 70.000 orang yang percaya Tuhan Yesus, maka masih ada 74.000 yang harus dimenangkan dalam waktu singkat. Saudaraku, ini kalau tidak pekerjaan Roh Kudus susah, saudaraku. Makanya dalam kegerakan kuda putih diteguhkan lagi yang membiayai sopo, anak domba yang tersembelih. Mesbah korban bakarannya dari sana. Biaya itu kan mesbah korban bakaran. Pembiayaan dari kegerakan kuda putih itu nanti dari anak domba yang tersembelih itu. Kalau dari kita sendiri tidak bisa, saudaraku. Makanya didatangkanlah mereka yang dari Sinim, dari utara, dari timur, saudaraku, dari Indonesia, dari Yesaya pasal 49 itu. Saudaraku, itu supaya nanti mencukupi untuk kegerakan semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca ayat yang ke-8 dan ayat selanjutnya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Saudaraku, jadi yang saya sampaikan saat ini adalah penyucian, pendamaian, supaya saudara melihat kenyataan mempelai pria surga itu seperti apa, supaya melihat kenyataan Tuhan Yesus itu sebagai imam besar yang memimpin hidupmu itu seperti apa. Dipimpin imam besar kok tidak mengalami perubahan, saudaraku. Yang memimpin kita itu imam besar, saudaraku, imam besar agung yang melintasi semua langit. Kalau sudah paham hal ini, sudah bisa melihat siapa yang memimpin kegerakan ini. Ini adalah imam besar agung yang hadir di tempat ini juga, saudaraku. Kalau saudara melihat kenyataan imam besar ini, saudaraku, beban apapun yang saudara rasakan, beban ekonomi, hutang mungkin, saudaraku,
sakit penyakit itu sangat mudah bagi imam besar agung, karena di akhir zaman Tuhan akan melakukan penyucian, pendamaian yang begitu dahsyat untuk gerejanya. Jadi sekali lagi, kiranya saudara bisa belajar melihat Tuhan Yesus secara sempurna. Dia mempelai pria kita, dia imam besar agung kita, dia yang memimpin kegerakan ini, dan dia yang akan menjadikan berhasil pula